Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas tentang desain penelitian mixed method. Dengan ada 3 poin. Yang pertama, prosedur menanamkan desain inti ke dalam desain yang kompleks. Yang kedua adalah faktor pemilihan mixed method. Dan yang ketiga adalah contohnya. Yang pertama convergent, yang kedua explanatory, yang ketiga exploratory, yang keempat social justice. Di kelompok kami, kelompok 12, beranggotakan saya sendiri Muhammad Fatar, yang kedua ada Sani Lutfia, yang ketiga Yasmin, dan Dia Rahayu. Kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu prosedur menanamkan desain inti ke dalam desain yang kompleks. Berdasarkan buku Creswell, prosedur menanamkan desain inti ke dalam desain yang kompleks dalam penelitian metode campuran dapat dilakukan melalui beberapa langkah utama. Yang pertama, identifikasi pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Tentukan apakah sumber data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif atau kualitatif. Misalnya survei skala Likert untuk data kuantitatif dan wawancara mendalam untuk data kualitatif. Yang kedua adalah buat diagram. Langkah-langkah dalam prosedur penelitian, gambar diagram yang mempresentasikan tahapan dalam desain penelitian. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk kotak yang mewakili fase-fase seperti eksperimen, pengembangan kasus, atau evaluasi. Ketiga, tentukan tahapan di mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan. Tinjau setiap langkah dalam prosedur penelitian untuk menentukan kapan data kuantitatif dan kualitatif dapat dikumpulkan. Pastikan pengumpulan data mencerminkan karakteristik inti dari metode campuran. Yang keempat, hubungkan basis data kuantitatif dan kualitatif. Tentukan bagaimana kedua bentuk data akan diintegrasikan. Convergent, data dikumpulkan secara bersamaan dan dibandingkan. Sekuensial, data kuantitatif dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis sebelum pengumpulan data kualitatif, atau sebaliknya. Dan tertanam, satu bentuk data tertanam dalam metode utama lainnya. Yang kelima, diskusikan prosedur integrasi data. Jelaskan bagaimana desain metode campuran inti digunakan dalam penelitian. Misalnya, jika penelitian menggunakan desain explanatory sequential, data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu, lalu data kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil kuantitatif. Dengan mengikuti prosedur ini, desain inti metode campuran dapat ditanamkan dalam desain penelitian yang lebih kompleks, seperti eksperimen, studi kasus, atau evaluasi kebijakan. Diagram prosedural dan notasi metode campuran juga dapat digunakan untuk membantu mengkomunikasikan prosedur penelitian secara lebih jelas kepada audiens penelitian. Selanjutnya ada faktor pemilihan mixed method. Dalam penelitian mixed method dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks, multitafsir, atau tidak terukur. Metode ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menghasilkan gambar yang lebih mendalam. Alasan-alasan memilih mixed method yaitu ada fenomena kompleks. Penelitian mixed method cocok untuk meneliti fenomena yang memiliki banyak aspek dan dimensi. Selanjutnya ada fenomena multitafsir. Fenomena dapat memiliki beragam interpretasi sehingga bersifat subjektif. Selanjutnya ada fenomena tidak terukur. Fenomena sulit diukur secara langsung lewat data numerik. Lalu yang terakhir ada menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab hanya dengan satu metode. Penelitian mixed method dapat menjawab pertanyaan penelitian secara lebih komprehensif. Lalu ada karakter mixed method mixed method integrasi, metode fleksibel, validasi data, berorientasi pada tujuan. Lalu jenis-jenis mixed method
ada eksplorasi berurutan, transformasi berurutan, triangulasi bersamaan, terpadu bersama-sama, dan transformatif bersamaan. Convergen. Dalam desain penelitian mixed method merujuk pada pendekatan di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Tujuannya adalah memberikan analisis yang komprehensif terhadap masalah penelitian dengan mengintegrasikan kedua jenis data tersebut. Selanjutnya, ada definisi dan proses. Yang pertama, ada pengumpulan data. Dalam desain konvergen, data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan pada waktu yang sama. Data kuantitatif biasanya diperoleh melalui survei atau pengukuran numerik, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara, observasi, atau studi kasus. Yang kedua, ada analisis terpisah. Setelah pengumpulan data, masing-masing jenis data dianalisis secara terpisah. Hasil dari kedua analisis ini kemudian dibandingkan atau digabungkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya, ada integrasi hasil. Peneliti dapat menggunakan hasil dari satu metode untuk memvalidasi atau melengkapi hasil dari metode lainnya. Ini membantu dalam menjelaskan temuan yang mungkin saling bertentangan atau memperkuat satu sama lain. Selanjutnya, ada keunggulan desain konvergen. Yang pertama, ada komprehensif. Desain ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang masalah penelitian dengan memanfaatkan kekuatan dari kedua metode. Yang kedua, ada fleksibilitas. Desain konvergen dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penelitian, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dimensi dari masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya, ada validasi data. Dengan menggabungkan hasil dari kedua jenis data, peneliti dapat meningkatkan validitas temuan mereka, memberikan kepercayaan lebih terhadap. Explanatory adalah cara melakukan penelitian yang menggabungkan dua jenis data, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendekatan ini, kita melakukan dua langkah, yaitu langkah pertama kuantitatif, kita mulai dengan mengumpulkan data berupa angka. Yang kedua, ada kualitatif. Setelah mendapatkan hasil angka, kita kemudian melakukan wawancara atau diskusi dengan beberapa orang untuk mendapatkan cerita atau penjelasan lebih lanjut tentang hasil yang kita dapatkan. Selanjutnya, mengapa kita melakukannya? Karena pendekatan ini sangat penting dan sangat berguna, yaitu memberikan penjelasan. Dengan mengumpulkan cerita dari orang-orang, kita bisa memahami mengapa hasil angka itu seperti itu. Dan yang kedua, mendapatkan informasi yang lebih dalam. Data angka hanya memberitahu kita apa yang terjadi, tetapi wawancara dapat membantu kita mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Nah, baik, yang ketiga ada yang namanya exploratory. Nah, desain ini kapan sih digunakannya? Yaitu ketika akan memahami suatu topik secara mendalam, terutama jika topik tersebut belum pernah diteliti sebelumnya. Nah, tujuan desain exploratory ini, yang pertama, mendapatkan informasi latar belakang. Yang kedua, memutuskan tentang pendekatan penelitian masa mendatang. Nah, yang ketiga, mengetahui gambaran mengenai suatu gejala sosial. Nah, yang keempat, ada social justice, yang dimana ini artinya yaitu keadilan sosial. Nah, prinsip desain social justice ini, yang pertama menantang ketidakadilan, yang kedua menghargai keberagaman, yang ketiga memberikan kesempatan yang setara, yang keempat menghindari diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial ekonomi. Nah, ada manfaat dari desain social justice ini, yaitu meningkatkan
partisipasi politik, yang kedua membantu mengidentifikasi pemangku, yang ketiga menghubungkan kebutuhan, pengetahuan, dan kemampuan mereka dengan pilihan desain yang konkret. Nah, yang keempat yaitu membantu membangun empati dan melibatkan orang dalam membuat dan melakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.